Ya pemirsa, selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami di Cakrawala Malam. Hari ini kita sedang membahas tentang maloklusi atau kelainan pada gigi dan gimana cara untuk memperbaikinya. Dan di samping saya sudah ada dokter gigi Lila Muntadir, spesialis ortodontis yang akan membantu Anda untuk mengenal lebih dalam tentang maloklusi. Nah, buat pemirsa juga yang di rumah yang ingin ikut interaktif bersama kami persilakan untuk bisa telepon di 738 0885. Nah, kembali lagi dok, terkait dengan maloklusi tadi kan ada 3 tipe ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan untuk penanganannya seperti apa sih kalau untuk tipe yang pertama dulu nih? Ya, sebenarnya kalau untuk maloklusi kelas 1, 2, 3 itu hanya klasifikasinya. Jadi untuk penanganannya hampir sama. Jadi untuk pada usia anak-anak biasanya bisa dilakukan kalau kasusnya itu ringan, kelas 1 ringan, kelas 2 ringan, kelas 3 ringan, masih dimodifikasi, diupayakan dengan removable appliance, jadi pakai alat lepasan. Oh, yang kayak bisa dilepas begini-gini ya. Cuman tidak nyamannya dari alat lepasan itu tergantung sekali dengan kesanggupan anak itu untuk pakai, jadi kadang-kadang lupa, hilang. Oke, ya. Nah, pada kasus-kasus yang kita bisa melihat bahwa itu bisa dilakukan fixed appliance atau bracket atau behel yang sekarang itu kita langsung lakukan. Jadi memang kita harus lihat kasusnya, jadi istilahnya diagnosa sudah bisa ditegakkan dengan foto rongsen dan melihat model giginya. Habis itu kita lakukan fixed appliance. Jadi bracket itu banyak macamnya. Jadi ada yang dari metal secara garis besar begitu, ada yang clear dari seramik, ada yang self ligating gitu ya. Ada juga yang bracket yang ditaruh di dalam gigi, di baliknya gigi. Oh, ada ya? Ya, lingual bracket. Juga ada yang model seperti Invisalign itu seperti bumpernya kalau pakai petinju tapi dia bening gitu iya, benar. Nah, semua itu harus dilihat dari diagnosanya dulu. Ya, jadi bisa enggak dengan pakai alat itu. Kemudian perawatan itu rata-rata memang membutuhkan waktu yang lama, yang harus dipahami itu. Kurang lebih berapa lama itu dok? Ya, kalau kasusnya ringan sebenarnya 6 bulan gitu sebenarnya sudah sangat berubah banyak ya. Cuman yang harus disadari itu setelah itu ada fase istilahnya finishing, jadi merapikan interdigitasinya atas dan bawah gitu ya. Jadi kemudian biar stabil. Nah, ini dia. Seperti ini adalah kasus maloklusi namanya. Jadi bisa ini. Mencong-mencongnya gak karuan. Itu sampai buka, itu open bite ya, kelas 1 tapi dia open bite. Ya, ini kalau ini tentang giginya, jadi gigi anak-anak sampai gigi dewasa itu bisa dilihat. Nah, ini adalah kelainan sumbing. Oh, ini karena sumbing ya, cleft lip and palate, jadi kehilangan sebagian besar rahang atasnya itu ya. Ya. Gusinya nggak ada ini ya? Iya, jadi itu harus ada modifikasi dengan bedah mulut, ada modifikasi dengan, ini yang terjadi juga cleft lip itu, dia hilang ini, rahang atasnya hilang, nah giginya sampai masuk ke dalam, dia rahang atasnya lebih kecil daripada rahang bawah, ya itu parah juga. Terus lanjut Mbak. Selanjutnya bisa? Nah ini terlalu maju, jadi yang atas semua juga, ini kelas 2. Maloklusi kelas 2 yang parah. Lanjut ya. Boleh selanjutnya lagi, nah biar kita saling mengenal dulu nih kondisi kelainan-kelainan. Mungkin pemirsa di rumah juga ada yang mengalami dirinya sendiri atau mungkin kerabat atau keluarga ya. Itu yang tadi itu kalau nutup mulut pun masih buka ya? Nutup mulut. Nah kayak gini dia nutup mulut gitu, giginya nggak bisa nggak bisa nutup, giginya tetap aja kelihatan. Kalau kembali yang tadi itu kasus trauma Mbak, yang belakang tadi. Sebelumnya tadi agak berantakan tadi. Ada yang habis jatuh gitu. Yang sebelumnya. Ya, tidak apa-apa. Terus coba dilanjutkan terus. Ya, jadi ini kasus ini adalah maloklusi kelas 2. Ini juga masih anak-anak tapi sudah maju sekali rahang atasnya ya. Masya Allah sampai kayak begitu ya. Ini walaupun nutup itu nyangkil itu yang satu itu kelihatan banget. Saya aja yang lihat linu itu. Iya, terus lanjut ya. Tapi memang bukannya jadi pertimbang, nah ini dia walaupun nutup, ini nggak nutup ini, tapi dia nggak nutup. Iya, rongganya dia masih ada rongganya. Jadi masih berselang. Ini, dok, ya? Jadi
Jadi dia kalau gigit di depan tuh nggak bisa, gigit benang pun dia nggak bisa ini loh ya, nggak bisa patah misalnya gitu. Oke, karena ada ruangan ya. Baik. Ya. Jadi kalau mungkin saya jadi melihatnya begini dok, awalnya mungkin kalau saya orang awam dulu melihat kayak begitu bagian olok-olok gitu ya, dilucu-lucuin gitu. Tapi ternyata ya kasihan ya dok ya. Secara psikologis sangat berdampak memang banyak yang pasien-pasien gigi itu akhirnya minder, mohon maaf ya. Jadi kelainan susunan gigi itu adalah bukan hanya sekedar estetik, tapi kita ngurusi fungsi kunyah, ngurusi fungsi fonetiknya juga ya, terus kesehatan rongga mulut seluruhnya. Jadi bukan hanya hiasan. Jadi pakai bracket itu kan trennya bukan hiasan, tapi memang betul-betul kita mengatur semuanya susunan gigi itu agar fungsi kunyahnya bagus, fonetiknya bagus. Fonetik ini berarti spelling begitu berbahasa spelling, ya. Terus kepercayaan dirinya meningkat dan sebagainya gitu ya. Jadi memang sangat berperan. Oke dok, sebentar kita angkat telepon dulu nih, sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan ibu siapa nih bu? Nurhayati. Ibu Nurhayati di mana? Surabaya. Oke, silakan ibu, pertanyaannya gimana? Ini cucu saya giginya dari kecil itu umur 6 bulan ya. Itu kebentur tembok sempat kan gigi depannya. Terus patah. Terus sekarang giginya yang depan itu kan lubang-lubang. Ibunya tak suruh bawa ke dokter, katanya itu gigi susu gitu. Nah, itu yang gigi depan 4 lubang belum dibetulkan. Ini tumbuh gigi depan di gigi permanennya. Oh, jadi susunannya jadi double ya bu ya? Iya, jadi ketutup yang gigi yang depan 4 itu. Kalau boleh tahu anaknya ini umur berapa bu sekarang? Sekarang umur 8 tahun, kelas 2 SD. Oke, 8 tahun. Udah itu aja Bu Nurhayati kira-kira pertanyaannya? Iya. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih Bu Nurhayati atas pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu bagus karena umur 8 tahun tuh artinya gigi depannya sudah tumbuh banyak, sudah banyak gigi permanennya yang tumbuh juga, dan itu menunjukkan kasusnya karena patah. Jadi biasanya mati giginya, kemudian oleh tubuh itu dibuang memang. Jadi dia nongol di gusi, tapi kalau nggak dicabut giginya yang mau tumbuh itu dia kehalang. Iya. Sehingga dia akhirnya numpuk, biasanya numpuk terus maju mundur berdesakan, itu bahaya sekali. Jadi memang sebaiknya segera dibawa ke dokter gigi. Kemungkinan solusinya sisa-sisa akarnya itu, kalau memang itu gigi depan, umur 8 tahun sudah waktunya diganti. Dengan gigi yang permanen. Justru dia kadang-kadang umur 6 tahun sudah ganti. Karena itu kalau masih ada sisa-sisanya itu harus diambil biar tidak menimbulkan infeksi. Kemudian gigi yang sudah terlanjur salah posisi karena tadi itu baru pakai perawatan bracket. Oke, berarti pastikan dulu untuk yang gigi susunya sisa-sisanya dibersihkan ya. Betul. Untuk memberikan ruang ya. Iya, bukan hanya untuk memberikan ruang, untuk membersihkan dan menghindari dari infeksi, kemudian untuk bisa menata gigi yang permanen itu. Kalau ada gigi susunya nggak bisa. Betul. Nanti numpuk. Baik. Oke, terima kasih dok penjelasannya dan juga semoga bermanfaat buat Ibu Nurhayati tadi ya. Dan kami juga masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin berkonsultasi terkait dengan kondisi maloklusi atau kelainan pada susunan gigi. Silakan telepon di 738 0885. Saya Ruli Perdana akan kembali setelah pariwara berikut ini. No one can stop us.